Oke, kita kembali lagi ke video data analisis. Nah, jadi materi apa yang bakal kita bahas sekarang? Nah, kita akan bahas tentang tentang statistika. Statistika. Ya. Jadi topik kali ini akan bicara soal statistika. Nah, video ini bakal dibagi ya. Nah, jadi materinya akan dibagi ke beberapa video. Jadi kurang lebih saya akan bagi menjadi em, dua topik besar. Ya, ini topiknya dulu ya. Ada deskriptif deskriptif statistik dan ada inferensial statistik ya. Jadi ada dua topik besar yang bakal bahas. Nah, di karena dua topik ini cukup panjang juga ya, jadi kita bakal bahas deskriptif statistik itu ke beberapa part juga, beberapa video terpisah. Begitu juga dengan inferensial statistik ya. Jadi ini topik kita nih tentang deskriptif statistik dan inferensial statistik. Kurang lebih yang akan kita bahas dua topik besar itu. Nah, sebelum kita masuk ke ya deskriptif statistik dan inferensial statistik, kita bahas dulu terkait statistika itu sendiri. Apa itu statistika? Nah, kalau kita lihat dari kata statistika sendiri, ya ada dua kata nih, ya kalau kita mau apa namanya gali gitu, statis dan tika. Enggak ya. Statis artinya tetap, tika artinya tika gitu. Berarti tika tetap gitu. Nah, tapi bukan itu ya. Statistika sebenarnya simple. Ini adalah apa ya? Ilmu, ilmu tentang apa? Ilmu tentang data, tentang data. Nah, tapi ilmu tentang data itu ada banyak. Data analytics pun itu ilmu tentang data ya. Lalu data science juga ya, itu ilmu tentang data juga ya. Jadi apa apa namanya? Lebih spesifiknya apa nih statistik? Nah, statistik sebenarnya adalah ilmu tentang data yang tugasnya yang berguna untuk mengumpulkan mengumpulkan kemudian juga berguna untuk mengatur ya, mengatur juga menganalisa ya, menganalisa dan menginterpretasikan ya, menginterpretasi. Jadi ini kata kuncinya ya. Mengatur, ya, mengumpulkan, mengatur, menganalisa dan menginterpretasi data, ya, menginterpretasi data, interpretasi data. Ya. Jadi kurang lebih ini adalah definisi dari statistika. Intinya, kalau kita punya kumpulan data, ya, statistika ini membantu kita untuk bisa mendapatkan apa ya? Mungkin insight, ya, insight yang lebih baik gitu, ya, insight dari data yang kita punya. Ya. Nah, jadi ini juga membantu orang-orang untuk mendapatkan apa ya, bantuan untuk melakukan apa decision making, decision making. Jadi untuk membuat keputusan akan jauh lebih baik jika kita menggunakan data gitu. Nah, dan bagaimana kita bisa mendapatkan keputusan dari data ya dengan menggunakan statistika. Ya. Jadi kurang lebih statistika adalah ilmu tentang data yang bisa mengatur, menganalisa, menginterpretasi data ya, yang awalnya dikumpulkan dulu tujuannya supaya kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Itu memberikan kita insight-insight ya untuk mendapatkan apa ya, pertimbangan untuk membuat keputusan berdasarkan data itu sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau statistika itu ilmu tentang data, lalu apa itu data? Apa itu data? Nah, data sendiri, data itu adalah fakta ya atau kumpulan, bukan kumpulan ya, ya kumpulan lah ya, kumpulan informasi, kumpulan
informasi. Oke, kumpulan informasi yang bisa diukur. Yang bisa diukur. Ya. Jadi kurang lebih data itu adalah ini kumpulan informasi yang bisa diukur, ya, atau fakta-fakta lah ya. Jadi ada nggak informasi yang nggak bisa diukur? Ada juga informasi yang nggak bisa diukur ya, misalnya gosip ya. Nah itu nggak bisa diukur. Nah tapi kalau kita bicara data ya, dia harus bersifat fakta ya, ataupun dia harus bersifat informasi yang bisa diukur ya. Nah contoh dari data itu apa? Nah contohnya, contoh data dari misalnya IQ para trainer gitu ya. IQ para trainer. Nah, ini adalah contoh dari data. Misalnya IQ para trainer itu ada yang cuma 81. Nah, ada yang ternyata 92 gitu ya. Ada yang IQ-nya 101 ya. Ada yang IQ-nya 125 gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari data gitu ya. Jadi IQ para trainer. Jadi ini adalah kumpulan data ya yang bisa diukur. Ya. Apakah data harus selalu dalam bentuk angka? Nggak harus ya. Nggak harus dalam bentuk angka. Nanti kita akan bahas juga jenis-jenis data. Ya. Nah, contoh lain misalnya apa ya? Umur deh, umur para trainee gitu ya. Para trainee ini juga contoh dari data ya. Misalnya 21, ada yang mungkin 19, 27, 25 ya. Jadi ini ada kumpulan-kumpulan data, kumpulan-kumpulan fakta atau kumpulan data. Ya. Jadi balik lagi, statistika itu adalah ilmu tentang data yang berguna untuk mengumpulkan, mengatur, dan menganalisa data, menginterpretasikan data juga. Dan data itu sendiri adalah fakta atau kumpulan informasi. Ya, jadi statistika itu kalau kita mau kita stretch lagi, berarti itu ilmu yang berguna untuk mengumpulkan, mengatur, menganalisa, dan menginterpretasikan kumpulan informasi yang bisa diukur. Seperti itu. Nah, statistika itu ada dua jenis. Secara luasnya dia punya dua tipe ya. Dua jenis statistik gitu. Dua jenis statistik ya. Atau apa ya? Jangan jenis ya, tipe. Dua tipe statistik. Nah, apa aja tipe statistik yang ada? Jadi statistik itu terbagi menjadi dua. Pertama ada yang namanya deskriptif statistik ya. Dan ada juga yang namanya inferensial statistik. Nah, apa yang membedakan deskriptif statistik dan inferensial statistik? Ya. Jadi deskriptif statistik itu adalah statistik yang berguna untuk mengorganisasikan atau mengatur ya, mengatur dan apa ya, mensamarikan atau bahasa Indonesia melakukan apa ya, summary, apa bahasa Indonesia ya, summarize gitu ya, summarize gitu ya, summarize informasi atau summarize data ya. Nah apa ya bahasa Indonesianya? Membuat apa tuh kalau di buku di paling akhir saya lupa. Intinya dia tujuannya untuk mendapatkan ya, atau dia untuk mendapatkan insight tentang datanya. Jadi insight data yang sudah ada gitu. Dapatkan insight dari data yang sudah ada. Contoh-contohnya misalnya kalau kita punya kumpulan data soal tadi ya, misalnya tentang IQ para trainer gitu ya. Nah, kita mau cari tahu tuh rata-rata IQ para trainer itu berapa. Nah, itu bagian dari deskriptif statistik ya. Atau kalau kita mau lihat dari namanya sendiri ya, deskriptif gitu ya. Ini deskriptif. Deskriptif artinya menggambarkan kan.
Jadi statistik yang menggambarkan keadaan atau data yang ada gitu. Ya. Contohnya kalau kita punya apa namanya? Kita punya duit gitu ya. Nah, deskripsi statistik itu contoh dari deskripsi statistik berapa jumlah uang yang kita punya. Nah, itu deskripsi statistik ya. Misalnya uang kita punya itu 50 juta. Oke, berarti itu adalah deskripsi dari data keuangan yang kita punya kayak gitu. Atau misalnya pendapatan saya sebulan itu misalnya 2 juta. Nah, itu adalah bagian dari deskriptif statistik. Ya. Mungkin lebih detailnya bakal kita bahas apa saja isi dari deskriptif statistik itu sepanjang video yang akan kita buat nanti ya. Nah, kedua ada yang namanya inferensial statistik. Nah, apa sekarang inferensial statistik? Nah, kalau deskripsi statistik itu tujuannya adalah untuk menggambarkan keadaan data yang sekarang, ya. Nah, inferensial statistik itu adalah statistik untuk masa depan. Nah, maksudnya apa? Nah, ini adalah teknik, ya, teknik yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk mengukur, ya, untuk mengukur dan memberikan apa ya, konklusi atau konklusi. Biasanya tujuannya adalah untuk itu membantu memberikan keputusan gitu ya, memberikan keputusan. Ya. Nah, apa bedanya sama si deskripsi statistik tadi? Jadi kalau deskripsi statistik akan menggambarkan keadaan data sekarang, inferensial statistik itu tujuannya untuk mendapatkan apa tindakan yang harus dilakukan dengan keadaan data yang ada sekarang. Seperti itu. Ya, makanya disebut sebagai inferensial. Ya. Ada inferensi di situ. Jadi setelah kita mengumpulkan data, kita analisa, kita jadi bisa membuat kesimpulan gitu. Contohnya tadi ya, ini deskripsi statistiknya kayak gini. Pendapatan saya sebulan itu 2 juta per bulan secara rata-rata. Pengeluaran saya setiap bulan itu secara rata-rata adalah 2,5 juta ya. Nah, di inferensial statistik dia bakal ngebahas soal di masa depan kamu itu akan miskin ketika usiamu sudah menginjak 20 tahun gitu. Uangmu bakal habis. Nah, itu inferensial statistik ya. Jadi, kedua jenis statistik ini sebenarnya terhubung ya. Jadi, deskripsi statistik untuk menggambarkan keadaan datanya, inferensial statistik itu untuk menunjukkan sesuatu apa yang akan terjadi jika keadaan data seperti itu ya. Nah, jadi ini ya, inferensial statistik adalah teknik yang digunakan terhadap data ya, yang kita ukur untuk membuat suatu kesimpulan ya, untuk membuat suatu kesimpulan ya. Nah, contoh dari deskripsi statistik ini ya, contoh ya, kita contoh lain ya dari deskripsi statistik dan inferensial statistik. Contoh. Nah, misalnya kita punya ini tadi ya, nilai dari anak-anak bootcamp misalnya, nilai dari anak-anak bootcamp, nilai challenge bootcamp gitu ya, challenge bootcamp. Nah, misalnya kumpulan nilai mereka itu berbeda-beda, misalnya ada yang 80, ada yang 81, 84, 82, yang 85, ada yang 84 juga, ada yang 83, ada yang 90, ada yang 82, 81. Nah, misalnya kayak gini. Kita hitung, kita punya ada 10 data ya. Ada 10 data terkait nilai dari challenge dari peserta bootcamp gitu. Nah, misalnya kita muncul suatu pertanyaan gitu. Apa rata-rata
atau berapa ya, bukan apa ya, berapa rata-rata ya nilai dari challenge peserta bootcamp gitu ya, nilai dari challenge kayak gitu. Berapa rata-ratanya? Nah, ini adalah contoh dari descriptive analysis ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan deskriptif ya, deskriptif ya. Pertanyaan yang menanyakan gambaran dari datanya gitu ya. Contohnya rata-rata dari nilai challenge kayak gitu. Nah, terus muncul pertanyaan lain gitu. Apakah nilai dari misalnya peserta bootcamp ya, peserta bootcamp sudah memenuhi standar Enigma gitu. Udah memenuhi standar Enigma nggak umurnya gitu ya. Nah, ini ya yang disebut sebagai inferential statistik. Pertanyaan yang berujung ke inferential statistik. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini bedanya. Ya. Inferential statistik dan apa namanya? Deskriptif statistik. Atau pertanyaan bisa kayak gini juga nih. Apakah rata-rata nilai atau apakah nilai dari batch sekarang lebih baik dari batch sebelumnya ya, batch sebelumnya gitu. Nggak cukup untuk nulisnya. Batch sebelumnya apakah lebih baik atau enggak gitu. Nah, ini juga contoh dari batch sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari inferential statistik. Inferential. Oke. Nah, jadi ini udah tergambar ya dengan jelas ya apa bedanya si deskriptif statistik dan inferential statistik. Nah, di dalam deskriptif statistik itu ada banyak banget metode atau banyak banget cara untuk mengolah data untuk berbagai tugas ya, untuk berbagai keperluan. Nah, begitu juga dengan inferential statistik ya. Tapi untuk memahami inferential statistik, kita sangat butuh untuk memahami deskriptif statistiknya dulu ya. Jadi kita bisa menggambarkan datanya dulu seperti apa agar supaya kita bisa mengambil kesimpulan terhadap data itu, ya kan? Nah, contohnya ini, bagaimana kita bisa tahu apakah nilai dari batch sekarang lebih baik daripada nilai dari batch sebelumnya? Misalnya kalau kita nggak bisa melakukan mencari rata-rata gitu dari data yang kita punya sekarang. Nah, itu contoh dari bagaimana deskriptif statistik itu akan membutuhkan si inferential statistik. Kayak gitu. Ya, itu terkait deskriptif statistik dan inferential statistik. Ya. Nah, sekarang saya mau bahas satu topik penting ya di dalam statistika untuk kita memahami statistika itu secara utuh. Ya. Jadi di dalam statistika itu data kan misalnya gini ya, kalau kita mau melakukan penelitian atau kita ingin mencari tahu soal pendapatan warga Indonesia gitu. Nah, apakah kita akan datang ke semua orang di Indonesia yang ada 270 juta gitu ya? Nah, apakah kita harus datang ke mereka semua? Ya, ini akan sangat-sangat sulit nih. Sulit, kebanyakan orangnya kan sangat sulit. Nah, maka dari itu di dalam statistika itu data ya juga bisa dibilang diatur sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu mengambil atau mensurvei 270 juta orang ini. Kita misalnya bisa mengambil sampelnya saja sekitar misalnya 20.000 orang gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan 200 juta, ini berapa kali lipatnya? Ini kayak 10.000 lebih kali lipatnya dibandingkan dengan data aslinya gitu ya. Nah, 270 juta ini kita sebut sebagai ini populasi. Populasi. Sementara yang 20.000 ini kita sebut sebagai sampel. Nah, kita bakal bahas sedikit tentang ini ya, populasi dan
sampel ya di dalam statistika. Nah, apa itu populasi, apa itu sampel? Sebenarnya tadi udah tergambarkan ya. Misalnya kita punya apa namanya tugas untuk melakukan survei, ya. Misalnya ini ya, katakanlah kita gambarkan seluruh rakyat Indonesia dalam satu buah kotak kayak gini. Ya. Ini adalah data seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi ada data ada data di dalamnya gitu. Ya. Nah, kita nggak bisa tuh melakukan survei untuk semua orang yang ada di Indonesia gitu. Misalnya karena keterbatasan uang, keterbatasan waktu dan tenaga ya, sehingga kita nggak bisa melakukan survei sebanyak orang itu gitu. Nah, maka kita butuh untuk melakukan misalnya apa ya? Kita survei aja ya. Kita survei, tapi kita survei ya, sampel-sampelnya aja ya di dalam penduduk masyarakat Indonesia misalnya. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita memisahkan data ya dari atau bagaimana kita melakukan pendekatan ya terhadap data yang banyak gitu ya. Jadi ada dua jenis ya, populasi dan sampel. Ya. Populasi itu adalah keseluruhan datanya. Ya. Ini kita notasikan sebagai N besar, ya, populasi itu. Nah, sampel kita notasikan sebagai N kecil. Jadi, sampel itu adalah bagian dari populasinya. Ya. Tapi bagian dari populasi itu kita tidak asal ngambil ya. Ada metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan sampel dari populasi yang kita punya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan apa? Informasi yang sesuai dengan populasi gitu. Misalnya kalau kita mau survei tentang pendapatan penduduk Indonesia, kita jangan asal ngambil orang tuh orang yang kita pengen pengen survei aja yang kita survei gitu. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena bisa saja itu tidak menggambarkan keadaan data sebenarnya gitu. Misalnya ya, kita mau survei pendapatan masyarakat Indonesia gitu. Nah, terus kita survei misalnya di daerah misalnya di mana ya? Misalnya di Jakarta doang gitu. Yang pendapatannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penduduk Indonesia yang lain gitu. Jadinya data yang kita ambil itu nggak bisa menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Ya, sampel yang kita ambil tidak bisa menggambarkan populasi. Nah, sampel ini sebisa mungkin harus mendekati kondisi dari populasi. Nah, gimana caranya supaya bisa mendekati keadaan data yang ada di populasi? Nah, ada metode-metode yang bisa kita lakukan. Nanti akan kita bahas. Nah, metode itu secara umum disebut sebagai ini, sampling teknik. Ya, sampling teknik. Ya, atau teknik sampling ya. Ini kebalik ya. Atau teknik pengambilan sampel ya. Teknik pengambilan sampel. Ada beberapa teknik pengambilan sampel ya. Kita akan bahas satu persatu. Mungkin nggak terlalu detail. Kita bahas secara umumnya aja. Nah, pertama, cara melakukan sampling adalah dengan melakukan ini. Simple random sampling. Apa ini simple random sampling? Nah, dulu saya pernah bertugas sebagai petugas survei ya, sering bekerja sebagai itu. Nah, setiap kali saya melakukan survei itu, saya nggak bisa survei langsung aja orang yang saya ketemu di jalan itu yang saya survei gitu. Nah, itu cara yang tidak tepat gitu. Karena kenapa? Berarti kita bakal survei orang yang suka di jalan gitu. Kalau secara sederhananya gitu, orang-orang yang nggak ada di jalan kita nggak survei. Itu contohnya ya. Atau kalau kita survei, oh ini aja misalnya dalam satu desa kita survei di satu RT aja gitu yang kita survei. Nah itu nggak bakal menggambarkan kondisi satu desanya kan? Itu hanya menggambarkan kondisi satu RT yang ada di situ aja. Kalau kita cara melakukan pengambilan sampelnya seperti itu, kita langsung ambil aja. Nah makanya ada teknik-tekniknya. Contohnya adalah simple random sampling. Nah, kalau dulu yang paling saya sering gunakan ini simple random sampling. Tapi ini udah ditentukan oleh ini ya pusat surveinya ya. Bukan saya yang tentukan sendiri, nggak boleh karena teknik pengambilan data itu harus seragam untuk semua data yang diambil untuk keperluan satu survei yang sama. Oke. Nah, jadi apa atau bagaimana cara kita melakukan random sampling?
Nah, jadi misalnya kalau kita punya keseluruhan data ya, ini katakan populasi, ya kita ambil aja data ya dari si populasinya itu, nggak perlu semuanya. Tapi bagaimana cara kita memilihnya? Nah, kita melakukan apa? Memilih secara acak gitu. Nah, tadi kan nggak boleh ngasal kan? Nah, tapi gimana caranya kita memilih secara acak tanpa ngasal gitu ya? Nah, jadi biasanya kita gini nih, kita kumpulin dulu data-data orangnya atau apa namanya urutannya lah ya. Kita cari data dulu tentang orang-orangnya. Misalnya kita melakukan survei tadi ya, survei apakah orang akan memilih presiden atau presiden yang mana yang akan dipilih oleh orang-orang gitu. Kita kumpulin dulu orang-orangnya itu siapa ya. Kita list dulu semua ya. Kita beri nomor, baru kita bisa melakukan apa randomize gitu. Kita random aja ya, bisa pakai aplikasi randomize atau mungkin kita bisa random mungkin pakai apa ya, ada namanya tuh kayak tabel random gitu ya. Jadi kita bisa ngambil data random ya, terus kita tentukan yang mana dulu yang akan keluar lewat tabel itu. Jadi itu seperti aplikasi random gitu ya, tapi ini manualnya gitu ya. Nah, itu salah satu contoh apa namanya teknisnya, itu teknis di lapangannya untuk pengambilan data secara acak gitu. Nah, setiap anggota populasi ya akan mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, ini kata kuncinya. Setiap setiap individu dalam populasi akan mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, ini yang penting nih. Kalau kita tadi misalnya datang aja di suatu desa untuk melakukan survei, kita langsung ke satu RT aja, RT lain kita biarkan. Artinya yang akan mendapatkan kesempatan paling besar untuk menjadi peserta survei adalah orang di RT itu saja. Sementara di RT lain itu nggak mendapatkan kesempatan gitu, chance-nya nol kayak gitu. Makanya kita bisa pakai simbol random sampling. Kita usahakan semua orang yang dalam populasi itu akan mendapatkan chance yang sama untuk terpilih sebagai peserta survei misalnya untuk menjadi sampel seperti itu ya. Nah, ini adalah simple random sampling. Jadi sederhana aja, kita kumpulin datanya terus kita pilih secara acak gitu ya. Ya. Jadi tanpa kita harus kalau kita pergi ke satu RT berarti ya sasaran kita hanya yang di satu RT itu aja. Nah, selain simple random sampling, apalagi nih? Kedua kita punya yang namanya apa ya? Stratified sampling. Apa nih stratified sampling? Nah, kalau stratified sampling ini dia lebih apa ya? Dia akan memperhatikan strata ya. Atau misalnya gini, saya mau mensurvei, dulu saya jurusan fisika ya. Misalnya saya mau survei satu lokasi ya. Satu lokasi gunung berapi gitu ya. Saya mau ukur suhu dari mata air panas yang keluar di gunung berapi itu. Ada banyak titik-titiknya misalnya ya. Titiknya ada banyak nih. Nah, terus yang mana yang harus kita survei? Kita nggak mungkin ambil semua sampel yang ada di gunung berapi itu. Kenapa? Karena makan biaya banyak tuh. Satu sampel aja kita ambil bisa ratusan ribu misalnya. Kalau ada 50 gitu ya, wah akan keluar puluhan juta. Nah, gimana caranya supaya kita tetap dapat bisa mendapatkan data yang akurat, yang menggambarkan populasi, tanpa kita harus mensurvei semuanya. Nah, kalau misalnya, oh saya turun aja, misalnya saya dari sini ya, karena yang deket di sini ya, saya survei yang di sini aja nih. Nah, itu cara yang salah tuh. Kenapa? Maka dia akan menggambarkan, karena ini area ya, sebuah areal gitu. Kalau kita survei bagian ini, informasi yang ada di sini aja yang kena survei. Padahal kan gunung berapinya seluas ini gitu. Nah, sebaiknya kita bisa mendapatkan informasi di keseluruhan wilayah si apa namanya? Si gunung berapi ini. Nah, maka dari itu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa ini aja, kita potong gini, kita bagilah tempatnya itu. Lalu gini, atau kita bagi gini juga nih. Jadi di setiap grid yang kita buat, kita ambil sampelnya. Sini ambil satu, sini ambil satu, sini ambil satu, satu, satu. Nah, kita cuma dapat berapa ini? 16 gitu ya. 16 dari total awalnya yang 50, kita dapat 16.
sampel gitu. Lumayan tuh. Terus sampel yang kita dapat itu merata tersebar di seluruh wilayah dari si gunung berapi tadi yang kita udah bagi dengan grid kayak gitu. Nah, ini yang namanya stratified sampling ya. Jadi ketika populasinya itu dibagi ke grup-grup yang tidak ada overlapnya. Jadi ini nggak ada overlap ya. Bagian ini ya ini aja. Ini udah kelas yang berbeda. Ini udah kelas yang berbeda. Ini udah kelas yang berbeda. Ya. Jadi kita bagi. Atau misalnya gini deh. Kita ingin mensurvei anak-anak, ya, bukan anak-anak, orang tentang makanan apa yang mereka paling suka. Nah, kita bagi dulu tuh umur dari 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, jangan 30 ya. 0 sampai 10, 11 sampai 20, ya. 21 sampai 30, 31 sampai 40, terus 41 sampai 50 dan seterusnya. Nah, ini contoh dari stratified sampling yang tadi saya katakan ya. Jadi dibagi dulu berdasarkan grup ya. Terus usahakan adil ya, pembagiannya itu adil. Misalnya ini ya, umurnya dibagi 10 semuanya sampai habis gitu ya. Ini yang dinamakan sebagai stratified sampling. Oke. Terus kita survei ini. Di sini kita ambil 10 orang, di sini 10 orang, di sini 10 orang, di sini 10 orang, di sini 10 orang. Nah, ini stratified sampling. Kita akan memberikan kesempatan yang sama untuk semua populasi berdasarkan stratanya. Ya, jadi 0 sampai 10 mendapatkan kesempatan yang sama dengan 11 sampai 20. Begitu juga 21 sampai 30 dan seterusnya. Atau misalnya kita mau cari tahu tentang ini nih, preferensi pilihan presiden berdasarkan gender. Gender kan terbagi dua ya. Ada perempuan dan ada laki-laki gitu. Nah, kalau kita mau melakukan survei yang menggunakan teknik ini, stratified, berarti kita bakal ngambil 50% data kita itu dari perempuan, 50% itu dari laki-laki, supaya adil gitu ya. Nah, ini contoh dari stratified sampling. Nah, pasti ada keunggulan masing-masing nih, simple random sampling dan sama stratified sampling. Ya, sebelum kita bahas yang lain ya, masih banyak sebenarnya. Nah, kalau stratified sampling itu kekurangannya adalah gini. Misalnya, orang yang umur 10 sampai 0 sampai 10 itu ada 20 juta orang gitu ya. Ini 11 sampai 20 ada 15 juta orang ya. Ini 10, terus ini 5. Terus karena angka harapan hidup di tempat itu cuma 45 tahun misalnya. Jadi orang yang umur 41 sampai 50 itu cuma ada 1 juta orang. Nah, ini nggak adil nih. Kita ambil 10 orang dari 1 juta. Sementara umur 0 sampai 10 kita cuma ambil 10 dari 20 juta orang. Nah, untuk kondisi seperti ini stratified sampling ini jadi kurang oke dipakai gitu ya. Ketika datanya sebenarnya nggak tersebar di grup kita dengan baik gitu, nggak tersebar. Atau misalnya kalau tadi kita bahas soal ini ya, kita bahas soal si gunung berapi kita tadi yang ini, misalnya mata air panas paling banyak di sini, emang paling banyak di sini cuman dikit, tersebarnya dikit gitu. Nah, tapi karena kita pakai stratified, semua kelompok kita ambil. Nah, kita ambil di sini cuma ada satu, kita ambil nih satu data. Di sini cuma ada satu mata air juga, kita ambil juga gitu. Padahal nggak cocok kalau kondisinya seperti itu. Kondisi di lapangannya seperti itu nggak cocok untuk kita lakukan stratified sampling. Jadi kita harus perhatikan juga tuh kondisi dari persebaran data kita sebelum kita melakukan sampling ya. Jadi kita perlu memahami populasinya dulu seperti itu. Oke, udah dua nih. Simple random sampling sama stratified sampling. Kita lanjut. Ketiga, kita punya ini systematic sampling. Ya. 3, systematic sampling. Nah, apa ini systematic sampling? Nah, kalau tadi yang si stratified sampling itu kita bagi berdasarkan kelompok ya. Kelompoknya itu nggak ada ini ya, nggak ada overlap ya. Misalnya tadi itu umur 10, 0 sampai 10, 11 sampai 20. Jadi di kelompok ini semuanya cuman 0 sampai 10 nih. Nggak akan ada orang yang umurnya 11 tahun kita masukkan ke kelompok ini. Yang ada di sini sebenarnya. Umur 11 kan udah ada di 11 sampai 20 ya. Jadi orang yang sudah ada di sini nggak boleh ada di sini.
ya. Begitupun seterusnya. Misalnya kalau gender ya, gender kalau dia udah masuk di kelompok cewek, ya udah dia nggak boleh masuk di kelompok cowok gitu. Kalau kita pakai yang tadi apa namanya stratified sampling, ya. Jadi semuanya itu harus benar-benar tegas, nggak ada yang overlapping, ya. Nggak ada orang yang masuk di dua kelompok yang sama, ya. Kalau misalnya kita kayak gini ya, bahasa pemrograman yang kita kenal gitu. Contohnya gini, programmer dengan bahasa pemrograman gitu. Python, misalnya ada 30.000 orang gitu ya. Terus JavaScript, ya, JavaScript ada 10.000 orang misalnya. Nah, tapi ada orang yang bisa Python sama bisa JavaScript, ya, yang ada di kelompok sini, ada juga di kelompok sini, ya kan? Nah, kalau seperti itu nggak bisa kita lakukan yang cara tadi, stratified sampling. Ya, itu salah satu kekurangannya juga. Nggak boleh kita lakukan stratified sampling untuk data yang ada overlapping seperti itu. Ya, boleh kalau umur kan nggak mungkin overlapping ya. Nggak mungkin kita umurnya 11 dan 20 pada saat yang sama kan. Itu nggak masuk akal. Nah, makanya muncul cara lain ya. Oke, itu bukan sistematik ya. Ada cara lain ya untuk melakukan sampling ya, untuk mengatasi hal semacam tadi ya, yang punya overlapping gitu ya. Sebenarnya kita juga bisa pakai random sampling ya, tapi ada cara lain juga selain random sampling. Nah, kali ini ada juga yang namanya systematic sampling. Nah, systematic sampling itu apa? Nah, ini sederhana banget sebenarnya. Misalnya kita punya ini deh, kita punya data soal siswa yang ada di kelas gitu ya. Siswa yang ada di kelas itu misalnya 20 orang lah ya. Kita bikin simpel aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 misalnya ya. Ada 20 orang tuh. Nah, systematic sampling itu kita pertama berusaha untuk mengurutkan dulu sorting data kita, di sorting ya, sorting berdasarkan apa aja ada ya. Katakanlah kita sorting secara random ya, dari absensi misalnya ya. Lalu kita tentukan tuh setiap berapa data kita akan ambil sebuah sampel. Misalnya setiap 5 data gue ambil satu sampel deh, maka akan terpilih ini nih. Sorry. 5 tadi. 45. Nah, 5, 10, 15 sama 20. Berarti yang ada di data ini yang bakal diambil. Atau oh ini setiap angka 6 gitu. Ya. Setiap data ke-6 kita mau ambil ininya, datanya gitu. Berarti akan dapat 6, 12, 18 gitu. Kita dapat sampel-sampel dari keseluruhan populasi kita, ya. Jadi itu systematic sampling namanya. Kita urutkan dulu, baru kita pilih berdasarkan urutan-urutan mereka, gitu, ya. Jadi ini juga hampir mirip dengan simple random sampling, tapi lebih sistematis. Oke, mirip dengan apa namanya random sampling, tapi lebih sistematis. Jadi kita udah menentukan urutannya. Jadi setiap gini deh, misalnya kita ingin survei pengendara jalan gitu ya, pengguna mobil. Mobil apa saja yang paling sering lewat di jalan kita ini. Nah, kita nggak bakal hitung semua, tapi kita hitung aja setiap 8 mobil yang lewat, kita ambil satu. Setiap mobil ke-8, kita ambil satu lagi. Mobil ke-8, kita ambil satu. Nah, itu adalah contoh dari systematic sampling. Oke. Systematic sampling gampang ya. Kita mengambil apa namanya nilai ke n gitu ya, individual dari populasi, individual dari populasi. Nah, oke, itu systematic sampling. Oke, kita udah bahas 3 tadi ya, ingat ya. Simple random sampling, ambil secara random ya. Kita ambil secara random dan semua orang itu punya kesempatan yang sama atau semua objek itu punya kesempatan yang sama. Kedua itu stratified sample. Jadi kita apa namanya? Kelompokkan dulu. Kelompoknya itu tidak boleh ada overlapping ya. Jadi nggak boleh ada orang atau individu yang berada di lebih dari satu kelompok. Baru kita ambil secara merata di setiap kelompok itu. Kayak gitu. Itu stratified sampling. Nah, yang ketiga yang udah kita bahas adalah systematic sampling. Kita urutkan dulu, lalu atau nggak harus diurutkan ya, tergantung kondisinya ya. Kalau kayak kita tadi di jalan ya, mobilnya kan nggak perlu kita urutin ya, sudah berurut secara
otomatis ya. Tapi kita ambil berdasarkan urutannya gitu. Jadi yang setiap kelipatan 8 itu yang kita ambil. Setiap individu di kelipatan 7 misalnya itu yang kita ambil. Itu contoh dari apa namanya stratified systematic sampling. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah yang keempat ya. Keempat. Ini adalah ada yang namanya, saya lupa istilahnya. Istilahnya adalah oh iya ini homogen sampling ya. Homogen sampling. Homogen sampling. Ya, atau ada istilah lainnya purposing sampling. Purposive sampling. Ya. Nah, apa ini homogen sampling? Nah, misalnya kita ada kejadian gini, yang tadi ya, yang sempat saya omongin ya. Kita mau cari tahu soal bahasa pemrograman apa yang paling disukai oleh para programmer di Indonesia. Nah, berarti karena kita mau surveinya itu tentang bahasa pemrograman, berarti yang kita cuma bisa survei itu adalah para programmer misalnya. Para apa ini ada tanda panah ya? Para programmer doang. Ya, para programmer. Jadi, bisa kita bilang homogen sampling ini dia harus memperhatikan domain, memperhatikan domainnya. Ya, nggak bisa orang yang nggak ngerti bahasa pemrograman kita tanya bahasa pemrograman favoritnya apa, ya pasti nggak bisa jawab, ya kan? Nah itu homogen sampling gitu. Contoh lain kalau kita misalnya mau survei apa namanya, misalnya gini ya, surveinya adalah tentang apa sih apa namanya berapa gaji minimal laki-laki yang cewek mau buat mereka nikahin misalnya. Nah kita nggak mungkin nanya ke cowok gitu. Kita nggak bisa apa namanya? Kita nggak bisa nanya ke apa namanya responden cowok karena bukan mereka targetnya, ya kan? Harus yang cewek karena ini pertanyaannya gimana kalau mereka mau nikahin laki-laki, mereka maunya laki-lakinya itu punya pendapatan berapa gitu. Nah itu contoh dari homogen sampling. Nah teman-teman bedakan ya homogen sampling dengan yang tadi kita udah bahas soal ini stratified sampling. Kalau grouping seperti ini ya kita hanya grouping doang, misalnya gender ya, laki-laki perempuan, laki-laki kita ambil, perempuan kita ambil. Nah kalau purposive sampling ya kalau cuma perempuan doang ya, kalau memang tujuan surveinya untuk perempuan ya perempuan doang yang kita survei ya. Kalau tujuan survei untuk laki-laki ya laki-laki doang yang kita survei. Seperti itu ya, itu namanya purposive sampling ya. Nah simple ya untuk purposive sampling. Jadi kalau kita mau melakukan survei ada beberapa teknik yang bisa kita ambil. Ini 4 teknik yang paling umum digunakan. Nah, ada satu teknik lagi tapi ini bukan teknik yang bagus, tapi sering dipakai gitu. Teknik yang salah gitu. Itu namanya convenience sampling. Nah, ini cara sampling yang males gitu ya, lazy sampling. Kenapa disebut lazy sampling? Karena ini cara pengambilan sampling dengan cara termudah kita mendapatkan sampel. Jadi kalau kita misalnya mau survei penduduk atau mata pelajaran apa yang paling disukai di perkuliahan, nah udah kita masuk aja ke kampus, orang pertama yang kita ketemu di kampus ya itu yang kita jadikan sampel. Nah itu namanya convenient sampling dan bukan cara yang tepat atau cara yang baik ya ketika kita melakukan sampling. Walaupun itu cara yang paling mudah gitu di antara pengambilan sampel yang lain kayak gitu ya. Jadi kita udah bahas cara-cara pengambilan sampel nih ketika kita ingin melakukan pengambilan data atau ketika kita ingin meneliti atau ya meneliti data yang kita punya ya kayak gitu. Sorry bukan data yang kita punya, mengumpul ini masih di tahap pengumpulan data ya. Jadi
ketika kita ingin melakukan penelitian terhadap suatu topik. Ya. Nah, kita masuk ke topik baru ya. Topik barunya adalah kita bakal bahas soal ini nih, ada yang namanya variabel. Nah, ini saya rasa teman-teman udah familiar ya tentang variabel. Di bahasa pemrograman ada istilah variabel juga ya. Di matematika secara umum juga ada tuh, di aljabar ya, ada istilah juga variabel. Nah, apa sebenarnya variabel ini? Nah, variabel itu simpelnya sama dengan di bahasa pemrograman ya. Ini bisa dibilang apa? Properti ya. Yang bisa menampung nilai gitu, yang bisa menampung nilai apapun gitu. Nilai apapun. Nah, ini namanya variabel. Nah, sama dengan yang ada di bahasa pemrograman. Nah, tapi di dalam statistik ada dua jenis variabel. Dua jenis, bukan tipe ya, bukan tipe datanya ya, tapi ini jenis variabelnya. Dua jenis variabel. Jenis yang pertama adalah kuantitatif variabel. Kuantitatif banyak T-nya ya. Kuantitatif variabel. Yang kedua adalah kualitatif variabel. Oke, jadi ada kuantitatif variabel dan kualitatif variabel. Nah, apa bedanya kuantitatif variabel dan kualitatif variabel? Nah, kualitatif variabel ini disebut juga ini ya. Enggak tadi. Disebut juga kategorikal variabel ya. Kualitatif atau kategorikal variabel. Nah, apa bedanya kualitatif sama kuantitatif? Nah, dalam kuantitatif variabel ya, dalam kuantitatif variabel kita menggunakan angka ya, dan juga operasi dan operator atau operasi numerikal ya. Operasi numerikal ya. Numerikal dan operasi numerikal ya. Terhadap variabel itu kita bisa terapkan itu. Misalnya gini nih. Data tentang data tentang jumlah pisang yang saya punya gitu. Misalnya 2 ya. Nah, data pisang yang saya punya itu bisa ditambah dengan misalnya ya, di dalam kelas teman-teman saya punya pisang juga tuh. Ada yang punya 3, yang punya 7. Nah, itu bisa dijumlahkan, misalnya dilakukan penjumlahan di sum gitu, pisang gitu. Nah, ini ya yang dinamakan sebagai data kuantitatif ya. Nah, untuk kualitatif gimana tuh? Nah, di dalam kualitatif variabel, kita mendasarkan pada karakteristik. Karakteristik yang dimaksud apa? Misalnya kita mengelompokkan ini nih, misalnya kita ada data IQ yang kurang dari 100 gitu ya. IQ yang ini deh, IQ yang kurang dari 80. Ya, atau ada IQ yang dari 100 sampai 80 sampai 100 gitu. Dan ada IQ yang di atas 100 misalnya. Nggak bisa nulis di situ, bentar. Ada IQ juga yang di atas 100 misalnya ya. Nah, terus kita kelompokkan, misalnya kita kasih nama IQ yang kurang dari 80 kita bilang low IQ gitu. Yang 80 sampai 100 kita bilang medium IQ. Ya. Yang di atas 100 kita bilang IQ-nya tinggi gitu ya. Nah, ini yang dinamakan sebagai kualitatif variabel ya. Jadi kita makanya nama lainnya adalah categorical variable ya. Jadi ukuran variabel yang digunakan ya untuk mengelompokkan data kayak gitu. Atau misalnya
cewek dan cowok gitu ya, cewek, cowok gitu. Nah, itu ini juga tuh kualitatif variabel. Atau misalnya warna kesukaan gitu. Nah, itu kualitatif ya, sifatnya kualitatif juga. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, di dalam kuantitatif variabel ya, di dalam kuantitatif variabel ya, itu juga dibagi menjadi dua. Saya kasih di tengah ya, gitu ya. Nah, kuantitatif aja. Kuantitatif ya. Kuantitatif variabel itu ya terbagi dua. Secara umumnya ya, terbagi dua. Apa aja? Ada yang namanya discrete ya. Discrete ya. Dan ada yang namanya continuous. Oke. Continuous dan discrete. Nah, apa bedanya nih? Continuous sama discrete. Nah, discrete itu biasanya dia mengandung angka yang apa namanya? Angka utuh ya, whole number gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya gini. Berapa banyak uang? Berapa banyak uang yang saya yang tersisa gitu. Nah, ini namanya discrete nih. Nilainya satu doang tuh, satu nilai utuh gitu. Misalnya uang saya ada 12.250 rupiah gitu. Nah, ini namanya discrete variabel atau discrete nilai discrete lah ya. Nah, ada juga yang continuous. Nah, continuous itu biasanya data di dalam range ya, data in range. Nah, maksudnya data in range itu gimana? Misalnya tentang waktu gitu ya. Nah, ini namanya continuous nih. Waktu kan berjalan terus gitu ya. Atau soal apa ya? Soal IQ tadi tuh itu termasuk tapi itu kalau kita bikin jadi kualitatif ya. Kalau kita mau bikin kuantitatif misalnya tinggi badan deh ya. Atau IQ juga bisa sebenarnya ya. IQ itu kan IQ seseorang gitu. IQ saya ya. Hari ini misalnya IQ-nya 108 per detik itu gitu. Tapi kan datanya itu selalu berubah-ubah ya. Jadi apa namanya? Data yang enggak apa namanya? Um, uh, bukan nggak tetap ya, tapi tidak utuh gitu. Ya, itu yang namanya continuous ya. Data yang sifatnya continuous. Atau misalnya kita pakai data apa ya? Kalau tadi uang yang tersisa ya, ini deh pengeluaran gitu ya, data pengeluaran. Pengeluaran itu adalah data yang terus menerus keluar gitu. Nah itu adalah contoh dari apa namanya data yang kuantitatif tapi continuous ya. Discrete itu adalah menggambarkan kondisi data per momen itu misalnya ya. Datanya ini nih, tapi pengeluaran itu adalah data terus menerus, makanya disebut sebagai continuous ya, discrete dan continuous. Oke. Jadi ini adalah dua jenis data di dalam data kuantitatif. Oke. Nah, kita lanjut ke ini berikut, masih berkaitan dengan data ya. Jadi data itu ya tadi kan terbagi dua, kuantitatif dan kualitatif. Nah, tapi berdasarkan cara pengukurannya, ya, berdasarkan cara pengukuran, variabel itu bisa dibagi menjadi beberapa tipe ya. Saya bagi jadi 4 tipe gitu ya. 4 tipe variabel berdasarkan ini ya. Berdasarkan cara pengukurannya ya. Ada yang namanya nominal. Nominal variabel. Ada juga yang namanya ordinal variabel. Ya. Ada yang namanya interval variabel ya. Dan ada juga yang namanya rasio variabel. Nah, ini kalau kita nggak teliti kadang-kadang kita bisa tukar satu jenis variabel dengan jenis yang lain gitu. Nah, kalau nominal variabel itu ini adalah variabel kategori gitu. Ya, ini categorical variable lah ya. Pakai Q ya, pakai C dong. Kategori
sorry. Kategorikal variabel atau data atau variabel ya, variabel atau data ya. Nah, ups. Nah, selanjutnya ordinal variabel. Nah, ordinal variabel itu ya, intinya dia memiliki ini kata kuncinya nih, ordinal order ya. Ada urutannya atau urutan. Oke. Jadi kalau nominal itu ya, dia cuma misalnya cewek, cowok gitu ya. Tapi kalau ordinal itu harus ada urutannya. Misalnya tinggi badan ya. Atau ini deh, ID ya. Contohnya itu ID. ID yang bukan random ya. ID yang 1, 2, 3, 4. Nah, ini contoh dari ordinal variable yang bisa disorting ya. Atau misalnya tinggi badan bisa disorting juga. Ya, itu namanya ordinal variable. Ya. Kalau kategorikal variable, tinggi badan juga bisa kategorikal variable, tapi biasanya dibuat grouping dulu ya. Di grouping dulu. Ya. Ya, tinggi badan dari 10 sampai 20 siapa aja, atau ya udah kita grouping persatuan ya. Tinggi badan 200 cm atau 170 cm siapa aja. Nah, tapi kalau order itu keseluruhan datanya terus diurutkan dari yang paling tinggi sampai ke yang paling pendek misalnya ya. Kayak gitu. Nah, terus ada interval. Nah, interval ini dia adalah gabungan dari order dan nominal nominal. Kenapa saya bilang gabungan dari order dan nominal? Karena dia sebenarnya interval itu tentang range. Ya, tentang range. Atau interval. Interval kan ya artinya range juga ya. Interval atau range gitu. Jadi dia memperhatikan apa namanya? Urutannya ya dan nilainya. Urutan dan nilainya ya. Ada order dan ada value-nya. Misalnya tadi ya, yang punya tinggi badan 120 sampai 130 gitu ya. Nah, itu ini namanya interval. Oke. Itu interval data. Dan terakhir adalah rasio. Rasio. Nah, rasio ini ini ada bedanya nih. Interval versus rasio ya. Interval versus rasio. Apa bedanya? Nah, kalau interval tadi kan dia ada range ya. Rasio itu juga range ya. Rasio itu juga range. Nah, tapi bedanya apa? Nah, kalau di dalam interval, contohnya gini, umur dari 0 sampai ini deh, dari 10 sampai 20, 20 sampai 30 ya. Nah, ini namanya interval nih. Terus kita ambil datanya gitu. Misalnya jumlah makanan yang dibutuhkan gitu ya. Ini dari 0 sampai 10 misalnya ya. Nah, tapi dalam interval itu tidak punya nilai 0 absolut. 0. Ini kan ada 0 sampai 10 ya, harus range ya, nggak boleh 0 doang. Nah, kalau rasio itu bisa ada angka nolnya. Oke, ada apa namanya? Absolut nolnya. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah ini ya, sebuah gambaran ya, kita bisa ambil dari titik nol sini. Kalau kita menggunakan apa namanya? Data rasio gitu ya. Nah, itu bedanya sama si interval. Bentar, baterainya udah mau habis. Oke, sorry, tadi baterainya habis. Jadi kita ulang ya penjelasan yang tadi ya, kita lanjutkan ya. Tadi kita lagi bahas tentang interval sama rasio ya. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan bahwa perbedaan utama antara si interval sama rasio itu terdapat pada si rasio itu punya yang namanya nol mutlak ya. Jadi misalnya interval ya dan rasio. Nah, jadi maksudnya gimana? Nah, kalau interval itu contohnya ini ya. Kita punya interval suhu udara ya. Suhu udara misalnya 30 derajat Celcius. Ya. 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius ini adalah nilai rentang dari ini suhu misalnya panas ya. Ini 30 derajat Celcius nih. Oke. 30 derajat Celcius. Terus kalau lebih ke kanan jadi lebih panas misalnya 40 derajat Celcius ya. Dan ini tidak punya nilai nol mutlak ya. Apa yang maksudnya tidak memiliki nol mutlak? Nol mutlak itu
menjelaskan tentang titik di mana nilai itu tidak ada, gitu ya. Nah, sementara di dalam suhu udara ya, 0 derajat Celcius itu ya, 0 derajat Celcius misalnya di titik ini ya, 0 derajat Celcius ya. Ini sebenarnya bukan 0 absolut 0 ya. Ini salah satu titik dalam rentang suhu aja. Kayak gitu ya. Nah, bedanya kalau di rasio ada yang namanya suhu Kelvin. Tapi membingungkan ya, kenapa sama-sama suhu tapi yang satu ada 0 mutlak? Karena 0 di Kelvin itu ya, itu artinya tidak ada suhu udara, nggak pakai derajat ya kalau ini. Makanya Kelvin itu lambangnya nggak pakai derajat gitu, karena dia bukan interval, dia adalah rasio. Nah, atau saya jangan pakai suhu juga deh biar nggak membingungkan. Kita pakai ini deh, berat. Contohnya gini, di suhu 60 derajat Celcius itu ya, dan 30 derajat Celcius, bukan berarti 30 derajat Celcius itu dua kali, bukan berarti 60 derajat Celcius itu dua kali lebih panas daripada 30 derajat. Nggak bisa kita bilang gitu. Karena bukan 30 derajat dan 60 derajat itu bukan hal yang bisa dibagi gitu ya. Bukan ukuran rasional ya. Ya, tapi itu ukuran interval kayak gitu. Jadi mereka punya jarak 30 derajat emang ya. 30 derajat Celcius, tapi bukan berarti si 60 derajat Celcius ini dia dua kali lebih panas daripada si 30 derajat. Karena dia interval. Contohnya ini dia. Kalau misalnya apa ya? Kalau kita lahir di kalau kita bangun jam 6 pagi ya, jam 6 pagi, jam 6 pagi. Sama kita bangun jam 12 pagi ya. Apakah yang bangun jam 12 pagi itu dia bangun lebih lama, dua kali lipat lebih malas daripada yang 6? Kan nggak bisa kita bilang seperti itu, ya kan? Bukan hal yang bisa kita rasionalkan. Nah, sementara kalau misalnya berat badan misalnya 60 kg ya. Terus kita punya ada orang yang punya berat badan 30 kg. Kita bisa bilang bahwa orang ini punya berat badan dua kali lipat daripada yang ini. Karena kalau kita punya dua orang 30 kg, maka akan sama beratnya dengan yang punya 60 kg. Nah, itu yang dimaksud dengan interval dan rasio. Perbedaannya di situ. Ya. Nah, mungkin kita kasih contoh lain ya. Saya kasih contoh-contoh yang rasional ya. Yang interval ya, sorry. Yang interval itu contoh-contoh lainnya adalah misalnya tadi suhu udah kita bahas ya, suhu dengan skala tertentu sebenarnya, nggak semua skala. Waktu ya, waktu tadi kita udah sedikit bahas ya. Nah, misalnya waktu, misalnya tahun 1980, tahun 1990, tahun 2000 dan lain-lain. Nah, nol dalam konteks ini seperti tahun nol misalnya dalam waktu adalah konvensional dan bukan titik awal sebenarnya dari waktu, tapi cuman konvensional aja. Oke, jadi nggak dia nol itu bukan nol mutlak, sama dengan suhu udara juga. 0 Celcius tuh ya, ada yang lebih kecil dari nol tuh, ada minus 1 derajat Celcius misalnya. Oke. Atau misalnya ujian apa namanya? Kalau kita punya ujian deh ya, misalnya IQ score gitu ya. Nah, IQ score itu pada tes standar ya, meskipun nilai nol itu ada, tapi tidak menunjukkan bahwa kecerdasannya itu nol, nol total, karena nggak mungkin kecerdasan nol total gitu ya. Tapi secara tes IQ dia bisa dapat nilai nol kayak gitu. Nah, tapi kalau rasio ya, berat badan misalnya ada 0 kg itu berarti tidak ada berat badannya kosong, berarti bendanya tidak ada kayak gitu ya. Atau contoh lain, tinggi deh, tinggi badan. Kalau nol berarti nggak ada tingginya, berarti bendanya itu nggak ada juga kayak gitu ya. Atau pendapatan 0 rupiah, 0 rupiah itu artinya memang duitnya nggak ada sama sekali. Ini bukan rasio ya. 0 rupiah itu bukan, bukan interval, tapi ini adalah rasio. Ya, beda kalau kayak tadi ya, apa ya misalnya, jam 00, jam 0 lewat 0 gitu ya, lewat 00, 00 lewat 0 ya, jam. Nah, ini bukan 0 mutlak, oke? Karena sebelum 00 ada jam 23.59, ya kan? Nah, itu ada bedanya rasio sama interval. Oke. Nah, kenapa penting kita harus membedakan rasio dan interval ya? Untuk kita memahami data kalau kita dapat angka 0,
kita ngerti itu angka 0 itu bukan angka 0 artinya tidak ada. Beda dengan rasio. Kalau angka 0 berarti memang nggak ada. Kalau kayak suhu udara 0 derajat Celcius itu beda dengan dengan berat 0 kilogram. Oke, beda gitu. Atau ini deh, kalau di fisika ya, kalau di fisika tuh ada yang namanya skalar, ya, dan juga vektor. Oke. Nah, saya bisa bilang bahwa si interval ini adalah vektor dan si rasio ini adalah skalar. Oke. Ini artinya interval ini memiliki arah gitu ya. Jadi dia dari satu titik ke titik yang lain gitu. Kalau rasio itu karena dia skala dia satu titik aja, dia jadi nggak punya arah seperti itu ya. Ya teman-teman silakan berusaha ya untuk dicocokkan dengan pengetahuan teman-teman ya tentang interval dan rasio itu. Jadi kita udah bahas ya nominal, ordinal, interval dan rasio. Oke. Nah itu keempat jenis variabel berdasarkan cara pengukurannya. Oke, berdasarkan cara pengukurannya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Saya mau bahas tentang ini nih. Saya mau bahas tentang, ini masih ada kaitannya sebenarnya ya, yaitu frekuensi distribusi. Oke, frekuensi atau distribusi frekuensi sebenarnya, distribusi. Ya. Nah, misalnya gini ya, ini udah masuk ke yang lebih teknis ya pembahasannya ya. Tadi kan lebih ke konseptual ya. Nah, ini konsep tapi udah ada yang harus kita hitung misalnya ya. Misalnya gini ya, kita diberikan dataset. Kalau teman-teman pernah nyoba apa ya, pernah nyoba computer vision, kita itu bisa ngelatih melatih mesin untuk bisa membedakan antara sorry, bunga misalnya itu terkenal banget tuh. Itu praktek yang paling umum kalau orang Hello World-nya gitu lah ya. Orang belajar computer vision biasanya belajar lewat itu kayak gitu. Nah, misalnya ya kita punya sampel dataset ya. Kita punya sampel dataset bunga gitu ya, jenis bunga. Katakanlah bunga kita itu ada ini, ada yang namanya lily, ada nama rose, ada yang apa misalnya sunflower ya. Sunflower itu apa? Bunga matahari. Terus ada lily lagi ya. Ada, saya singkat sunflower aja, SF aja ya. Sunflower lagi. Terus ada rose lagi. Terus ada rose lagi ya. Terus ada rose lagi ya. Terus ada lily ya. Terus ada lily lagi misalnya. Ini data kita seperti ini. Oke. Nah, jadi di dalam statistik itu ada istilahnya frekuensi distribusi ya. Jadi kita bisa mengelompokkan dulu ya data ini istilahnya kan data kualitatif ya, karena dia nggak ada pengukuran ininya numeriknya ya kan. Nah kalau data seperti ini bisa kita kelompokkan ya, karena dia kategorikal data kan. Kita bisa karena dia semua ini flower, kita kasih judul aja flower ya. Nah flower tadi kita ada 3 jenis ya, ada lily, ada rose, dan ada sunflower. Ya. Kita hitung nih, lily ada berapa nih? Ada 1, ya, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, berarti ada 4 nih. 4. Nah, ini yang dinamakan frekuensi. Ya, frekuensi. Ya. Nah, terus rose ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 juga. Ya. Lalu sunflower ada berapa? Ada 2. Ada 2. Nah, ini namanya frekuensi. Nah, ada juga kumulatif frekuensi. Ya, kumulatif ya frekuensi. Ya, singkat aja ya. Kumulatif frekuensi itu jadi kita akumulasi. Kalau lily ada 4, berarti tambah rose jadi 8, tambah sunflower jadi 10. Nah, ini kumulatif frekuensi. Biasanya kita pakai kumulatif frekuensi ini kalau waktu sih. Kalau ini kan berdasarkan apa namanya jenis bunganya ya, jumlahnya ada 10. Tapi kalau waktu yang lebih cocok kita pakai kumulatif frekuensi. Misalnya ini dari jam pertama ada 4, di jam pertama sampai jam kedua misalnya ada 4, jam 2 sampai ke jam 3 ada 2. Nah, tapi di 1 jam pertama ada 4, setelah jam 2 udah jadi 8 kan, karena udah dijumlahkan dari yang sebelumnya, diakumulasi, ditambah yang sebelumnya yang selanjutnya lagi ya dapat
10 misalnya. Nah, itu kumulatif frekuensi ya. Nah, biasanya frekuensi itu data yang bersifat frekuensi ya atau distribusi frekuensi kita bisa gambarkan dalam bentuk diagram ya, diagram. Dan paling umum digunakan adalah diagram batang ya atau bar chart ya, diagram batang. Nah, kita bikin diagram batang dulu. Saya pakai ini ya biar rapi. Nah, misalnya diagram batang ya. Diagram batang tadi kan kita punya berapa kategori? 3 ya. Kita tandai dulu di sini, sini, sini. Oh, sorry. Oh, saya pakai yang saja. Nih. Ini dan di sini deh. Ya. Nah, terus di sini kita punya ukurannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanda ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Nah, tadi sih pertama si Rose ya. Ini Rose. Terus ada si Lily dan ada si Sunflower. Ya. Nah, si Rose tadi kita hitung ada berapa tuh jumlahnya? Oh, ada 4. Oke, berarti titiknya gini. Ada 4 ya. Rose-nya ada 4. Kita gambar sini. Nah, ini jelek ya. Kita ganti, perbaiki. Oke. Ada 4 Rose. Nah, lalu si Lily ada berapa tadi? Ada 4 juga. Oke, ada 4. Nah, terus Sunflower ada berapa tadi? Ada 2. Ya. Jadi, kurang lebih seperti ini nih. Kalau kita mau gambarkan distribusinya. Oh, kita bisa lihat nih. Nah, kalau kita mau bikin yang akumulatif, bentuknya jadi seperti ini berarti. Segini lebih gede ya. Oke. Nah, terus ini Rose. Rose. Terus ada Lily. Dan ada Sunflower. Ya. Untuk Rose berarti dia 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Terus ada 4, berarti kayak gini dia. 1, 2, 3, 4. Oke. Lily ada berapa? Ada 4 juga. Berarti ambil dia yang punya Rose tadi, 4, tambah Lily yang 4. Gitu ya. Nah, terus Sunflower ada berapa? Oh, berarti yang sebelumnya. Ya. Ditambah Sunflower ada 2. Nah, kayak gini. Ya. Apa namanya? Kalau kumulatif distribusinya. Ya, kumulatif frekuensinya. Kalau ini adalah distribusi frekuensi biasanya. Oke. Nah, ini namanya bar chart ya. Ini namanya bar chart. Jadi bar chart itu cocok untuk hal semacam ini ya, yang kategorikal gitu ya. Bisa kita gunakan bar chart ya. Nah, ada satu lagi yang biasa digunakan untuk frekuensi distribusi, namanya itu histogram. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kalau pernah belajar di kelas ekonomi dulu mungkin waktu sekolah ataupun di matematika ya. Ada namanya histogram. Nah, histogram itu adalah salah satu jenis plot juga yang biasa digunakan untuk menjabarkan atau menggambarkan distribusi frekuensi. Nah, tapi perbedaannya apa? Untuk histogram itu dia membutuhkan ya, membutuhkan apa namanya? Continuous, data continuous gitu. Data continuous. Kenapa dia butuh data continuous? Ya, karena histogram itu yang jadi perbedaannya adalah di sumbu X-nya pada gambar, ini kan misalnya ada sebuah grafik ya, sumbu X-nya, ini sumbu X ya, itu isinya itu adalah interval, atau bukan, ya benar, isinya itu interval, data interval. Beda dengan si tadi, yang ini datanya itu untuk bar chart, dia cuma butuh data, apa coba tebak teman-teman? Data, kalau kita baca di sini, apa? Wah, sebelumnya. Ini kira-kira yang mana? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Betul ya, kalau ada yang nebak nominal, betul ya. Itu nominal tuh, yang ini. Ya, ini nominal nih, data nominal. Nah, tapi untuk si histogram, kita butuh data interval. Kayak gitu, data interval. Oke. Nah, kita coba lihat contohnya gimana. Misalnya kita punya orang dengan kumpulan umur para trainee, misalnya.
jangan parameter ini deh, biar bikin beragam ya. Kumpulan umur di RT 5 Jalan Haji di Ragunan gitu ya. Nah, misalnya umur ya, umur itu misalnya terbagi, ada yang umurnya, kita bikin berurut ya biar enak dibuat ya. Ada yang umurnya 9, ada umurnya 10, ada yang 14. 14 ada 2 orang misalnya. Ada yang umurnya 18, ada yang 20, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 46 ya. Terus 51. Kayak gini aja ya datanya. Kita hitung berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 orang ya di RT 4, RT 5 tadi ya. Nah, kalau kita mau buat sebuah histogram ya, ada istilah namanya bins. Apa ini bins? Ya, bins ini adalah jumlah data yang bakal kita store ya, atau apa namanya? Bukan jumlah data yang akan kita store ya, kayak ukurannya ya, ukurannya, ukuran dari data di setiap barnya. Oke, ukuran dari data di setiap barnya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh aja. Kita bikin histogramnya dulu ya. Bikin histogram ini agak gede kayak gini lah. Oke. Lalu di histogram ini kita coba lihat ya. Pertama ya, kita bikin intervalnya di sini ya. Ini ke 10, terus ini ke 20, ini ke 30, 30 ya. Ini ke 40, sorry. 40, ini 50, ini ke 60, ini ke 70. Enggak ada 70 ya, tapi gini aja kita gambar ya. Sekarang kita mulai plot nih ya. Dari 0 sampai 10 ada berapa? Hanya ada satu data. Ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, 0 sampai 10 ada satu data, berarti gini doang dia. Oke. Seperti ini deh. Doang. Nah, terus 10 berarti bukan 10 ya, 11 sampai 20 ya. Oh, sorry. 0 sampai 10 ada 2 orang. 9 dan 10 ya umurnya tadi ya. Kayak gini. Nah, ya. Lalu yang nah ini deh. Jangan asyik gitu, sorry. Kita gambar ulang biar rapi. Ya, kita gambar ya. Ini ada 2 orang. Oke. Dari umur 11 sampai 20 ada 14, 14, 18, 20. Ada 4 orang. Oke, kita gambar nih 4 orang. Ya. Lalu yang umur 21 sampai 30 ada 24, 25, 27, 30. Berarti ada 4 orang juga. Ya. Lalu yang umurnya 31 sampai 40 ada 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 7 orang ya. Berarti kita gambar 7 tuh sampai di sini. Oke. Lalu yang umur 41 sampai 50 ada 1, 2, 3, 3 orang. Jadi kita gambar kayak gini. Ya. Yang 51 dan seterusnya hanya ada 1 orang. Habis itu datanya udah nggak ada. Nah, ini histogram. Oke. Ini histogram. Nah, histogram itu, jadi tadi binsnya kita tentuin 10, saya tentuin 10 ya. Berarti range-nya antara dari antara dari sini ke sini itu 10. Itu namanya bins ya. Kita bisa bikin binsnya itu lebih singkat. Jadi 0 sampai 5 misalnya ya. Binsnya kita ganti ke 5 ya. Berarti ini kita bikin kelompoknya 55 gitu ya. 0 sampai 5 kosong ya. 5 sampai 10, 6 sampai 10 ada 2 ya. 11 sampai 15 hanya ada 2 kayak gitu. Jadi kita baginya lebih kecil gitu ya. Intervalnya ya. Itu bins, itu artinya bins ya.
pengelompokan intervalnya itu kita sesuaikan. Ukurannya mau berapa, ya. Nah, jadi ini bedanya sama sih yang tadi, yang ini bar chart ya. Bar chart itu nominal, sementara si histogram ini adalah interval. Data yang di sini ya, data interval 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50 dan seterusnya. Oke. Nah, terus di histogram itu ada yang namanya PDF ya. PDF saya lupa panjangannya apa ya. PDF intinya PDF itu ya, itu adalah smooternya dari si histogram. Jadi kalau histogramnya seperti ini, kita bikin versi ada PDF-nya, jadi seperti ini nih. Nah, jadi ada line smooth-nya atau kita gambarkan ulang ya di bawah ya di sini. Ya, jadi bentuknya ikutin di atas nih kayak gini. Nah, bentuknya ya seperti ini. Jadi histogram yang kita perhalus gitu ya. Nah, ini ada istilahnya ya, kernel ya, density estimator, density estimator kayak gitu ya. Kernel density estimator. Oke. Nah, kemudian kernel density estimator ini ya ini untuk digunakan untuk menghaluskan distribusinya aja sebenarnya ya. Dari awalnya seperti ini kita buat jadi seperti ini. Kayak gitu. Ya. Itu mengenai histogram ya. Jadi itu masih kaitan dari materi frekuensi distribusi ya. Jadi ada dua jenis ya. Kita bisa pakai bar chart atau histogram, tapi disesuaikan dengan permasalahannya ya. Kalau kita lagi mau cari soal mengkelompokkan yang sifatnya nominal, ya udah kita pakai bar chart aja seperti ini. Kalau kita mau bikin yang interval ya, data interval, kita bisa pakai ini, bisa pakai histogram. Nah, histogram juga itu bisa kita bikin kumulatifnya ya. Jadi kayak yang sebelumnya ya, kita jadi ini jadi lebih tinggi 2, terus ini lebih tinggi 6 kayak gitu, dan seterusnya ini lebih tinggi lagi kayak gini ya. Jadi dikumulasi lah seperti itu ya, diakumulasi. Nah, oke, jadi itu kita udah selesai membahas tentang yang tadi ya, frekuensi distribusi atau distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, banyak banget nih, banyak banget, nggak apa-apa. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang ada istilahnya di dalam ya tadi ya kita udah bahas di awal ya tentang statistika itu dibagi dua ya, secara garis besar ya. Apa tadi? Deskriptif dan inferensial ya. Nah, ada yang namanya deskriptif variabel, deskriptif statistik. Statistik. Oke. Nah, apa itu deskriptif statistik? Tadi udah kita bahas. Statistika yang tujuannya untuk mendeskripsikan data ya. Nah, sementara si inferensial statistika yang akan menggambarkan atau yang digunakan untuk nanti mengambil kesimpulan ya dari deskriptif statistiknya sendiri kayak gitu ya. Nah, di deskriptif statistik kita banyak yang akan kita bahas, tapi untuk di video kali ini saya mau bahas ini 3 dulu. Nanti kita lanjut di video berikutnya untuk sisanya ya. Teman-teman pasti udah sering dengar soal ini, median, mean ya, dan modus atau mode ya. Nah, median, mean, dan modus ini dikenal juga sebagai central tendency. Ya, central tendency. Jadi misalnya kalau kita punya sebuah data, kita mau cari tengah-tengah dari data kita gitu, nilai tengah dari data kita, maka kita bisa gunakan 3 jenis central tendency ini. Ya, 3 jenis central tendency. Oke. Nah, oh ya, tadi saya dapat kepanjangan PDF ya, yang ini ya, yang PDF ini itu adalah ini menunjukkan probabilitas relatif ya dari
nilai gitu ya. PDF itu singkatan dari probability density function. Ya, jadi dari histogram terus kita pakai PDF ya untuk membuat ini lainnya jadi smooth ya. Ini dikenal juga dengan kernel density estimator ya atau PDF. Bisa ya, probability density function atau kernel density estimator. Kayak gitu. Kita balik ke ini tadi ya, central tendency ya. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu mungkin ya, kita bahas dulu dari ini deh, mean-nya dulu ya kayaknya ya. Yang paling sering teman-teman pakai kali ya, mean ya atau bahasa lainnya average. HAV ya, average gini atau rata-rata ya, rata. Nah, ya. Nah, rata-rata itu berarti adalah rata-rata dari sebuah nilai. Jadi kalau nilainya itu beragam ya, bervariasi ya, kita cari nilai kita ratakan nilainya gitu. Kita ratakan nilainya. Gimana contohnya? Misalnya kita punya nah, oh ya, ini unik ya. Saya mau sampaikan juga ya. Untuk populasi dan sampel, rata-rata itu punya dua jenis punya notasinya sendiri-sendiri. Oke. Nah, jadi kita bakal bikinin untuk dua hal itu ya, populasi dan juga sampel. Ya. Di sini populasi, ya, di sini sampel. Ya. Tadi kan kita udah bahas ya, populasi itu keseluruhan datanya, sampel itu bagian dari datanya yang mewakili populasi itu sendiri. Oke. Nah, kalau untuk katakanlah kita punya populasi, kita punya data ya, sorry, bukan populasi. Ini data umum aja ya. Data X misalnya. Ya. Datanya ada angka satu. Ini apa ya? Misalnya jumlah motor yang dimiliki ya oleh karyawan Enigma gitu ya. Satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada banyak nih yang tiga nih karena mungkin dia punya anak ya, punya istri, punya motor masing-masing gitu ya. Tiga, terus ada yang punya empat ya. Ada yang hobi motor nih, ada lima ya, ada beberapa tuh, ada yang enam tuh, kaya banget ya tuh, motornya sampai enam misalnya. Ya, nah bagaimana kita meratakan nilainya atau mencari rata-rata dari nilainya atau mencari mean. Nah, ada notasinya itu new gitu. Bentuknya kayak gini ya. New. Rumusnya, sorry. Rumusnya adalah sigma ya, I sama dengan 1 sampai ke N. Ini kayak looping ya, kalau teman-teman mau bikin programnya komputer, dibikin looping aja, for loop ya, for I sampai ke panjang N-nya, berarti ke length dari ini, array ini, ya kan. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi, setiap kali ada itu, sigma itu untuk penjumlahan ya, jadi looping untuk penjumlahan. Ya, oke. Nah, misalnya X1 ya, dibahagi dengan N, bukan X1 ya, XI ya, X ke I sampai dibagi dengan nilai N. N ini ya, sorry. N ini harus suruh besar karena ini untuk populasi. Oke, N untuk populasi ya. Nah, sementara kalau untuk si sampel sebenarnya sama. Kalau dia pakai new ini ya, kalau si sampel dia pakai kayak gini, X ya, lambang X-nya sendiri lalu pakai bar di atasnya. Rata-rata dari nilai X. Itu maksudnya ya. Nah, kalau untuk ini rumusnya sebenarnya sama, sigma ya, dari I sama dengan 1 sampai ke N, tapi ini N-nya kecil ya. Jadi XI ya dibagi dengan N kecil. Nah, cara pengukurannya sama ya. Misalnya yang di atas ya, yang ini ya. Jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Panjang datanya ada 11 ya. Berarti gimana caranya? Berarti ya udah, rumus tadi itu bisa kita tuliskan juga kayak gini. Berarti angka 1 dibagi 9 tambah satu lagi ya. 1 tambah bagi 9 tambah berarti 2. 2 bagi 9 dan seterusnya sampai 6 bagi 9 kayak gitu ya. Nah, kita jumlahkan semua atau bisa ditulis juga dengan 1 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah 9 tambah 6 dibagi 9. Ini sama saja ya. Kalau teman-teman hitung sebenarnya hasilnya bakal sama gitu. Ini cuman apa namanya disederhanakan dari yang di atas ya. Yang untuk ini rumusnya sama enggak ya? Sama ya kan, rumusnya sama persis ya. Notasinya aja yang berbeda untuk membedakan mana yang rata-rata diambil dari populasi dan rata-rata yang diambil dari sampel. Oke. Jadi itu doang untuk mencari mean. Nah, ada juga central tendency lain. Jadi balik lagi ya.
Min ini digunakan untuk mencari tahu nilai rata-ratanya. Ini kalau kita hitung 1 tambah 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 19, 24, 30, 29, 35 ya. 35 bagi 9 data berapa tuh? Sekitar 3,9 ya. Hampir 3,9 lebih lah ya. Atau 3,8 sekian sebenarnya ya. Katakanlah 3,9 ya kita bulatkan. Nah, ini rata-ratanya 3,9 nih. Oke. Nah, ada juga yang namanya median. Median atau nilai tengah. Oke. Nilai tengah. Ada juga yang menyebutnya itu kuartil 2 ya, kuartil 2, Q2 ya. Nah, apa ini nilai tengah? Nilai tengah itu adalah nilai yang ada tepat di tengah-tengah datanya jika kita urutkan gitu. Jadi kita harus sorting dulu nilai ini. Ini kan udah data sorting ya. Jumlah datanya kan ada berapa? 1 2 3 9 tadi ya. 9 data. Sorry, ada 11 data. Ini tadi salah berarti. Ini 11 ya. Kita hapus dulu. Nah, ganti 11, 11, 11, 11. Ini bagi 11. Berarti tadi 35 bagi 11 ya. Bukan 3,9 berarti. 35 bagi 11 dia sekitar 3,3 gitu. 3,3 sekian lah ya. Nah, kalau median itu kita cari nilai tengahnya. Nah, ada dua jenis data. Kalau panjangnya itu genap ya. Kalau n dibagi 2 n dibagi 2 n modulus bukan bagi. N modulus 2 dia sama dengan 0 atau bilangan genap ya, genap. Maka nilai tengah itu adalah dua nilai yang paling tengah ya. Berarti apa namanya? Saya kasih nama ini deh ya. NM1 dan nilai tengah yang kedua NM2 ditambah baru dibagi 2. Kalau nilainya genap. Contohnya kalau kita punya ini ya. Data angka 1, 2, 2, 4. Oke. Nah, ini kan ada genap ya. Nilai tengahnya mana? 2 sama 2 kan? Ada 2 data. Ya kan? Karena dia genap, pasti ada 2 nilai tengahnya. Nah, kita jumlahkan aja 2 tambah 2 dibagi 2. Ya, sama dengan 2 juga. Ya, atau kalau 1, 2, 3, 4. Ya, udah kita urutkan. Ini nilai tengahnya. Berarti 2 tambah 3 bagi 2. Dapatnya 2,5. Ya kan? Nah, kalau datanya itu ada ganjil, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, udah langsung dapat nih nilai tengah yang ada tepat di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau rumusnya berarti kita bisa tulis apa namanya? Nilai ke n ya. Misalnya nilai ke n berapa ya? Untuk ganjil berarti berarti n ya. Oh, jangan n, x ya. Kita kasih lambang x ke n per 2, n per 2-nya. Nah, itu nilai mediannya. Kalau dia genap berarti x n per 2 ya tambah xn per 2 tambah 1 ya. Kalau kita bulatkan ke bawah berarti ya, dibulatkan ke bawah terus dibagi 2. Nah, rumusnya seperti itu. Rumusnya jadi ribet ya, tapi sebenarnya caranya tinggal sorting aja lalu ambil nilai yang ada di tengah-tengah, nilai ke n per 2-nya ya, atau indeks n per 2-nya. Itu yang kita cari untuk mendapatkan median. Nah, median dan min itu sama-sama adalah central tendency. Tapi kapan kita pakai min, kapan kita pakai median. Nah, ini ya. Misalnya saya kasih contoh ini deh, pendapatan trainer ya. Pendapatan rata-rata trainer gitu ya. Pendapatan bukan cuma dari gaji ya, dari keseluruhan lah ya. Misalnya ini saya pendapatan aja ya, pendapatan ya. Nah, misalnya pendapatannya ada yang gajinya bukan gaji, pendapatannya 10 juta. Ada yang 12, ada yang 11. Kita urutin deh ya biar bagus ya. Ini 12 aja ya. Ini ada yang 13, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22 misalnya. Oke. Ini misalnya pendapatan trainer kayak gini nih tiap bulan nih. Oke. Nah, kita cari rata-ratanya. Kita cari rata-ratanya. Berarti 10 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 15
tambah 20. Ini kita harus cari ya untuk saya kasih contoh ya. Perbedaannya sama median ya. Bagi ada berapa nilai itu? Ada 8 ya, 8 trainer. Oke. Nah, saya pakai kalkulator dulu ya. Oke, kalkulator. Oke, kalkulator. Nah, Nah, teman-teman boleh hitung sendiri juga ya. Di sini saya hitung. Nah, 10 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 21 ditambah 22. 115 ya. Dapat hasilnya berapa? 115 ya. Lalu dibagi dengan 8. 115 dibagi 8 kita dapatnya dapat 14,375 ya. 14,375. Ya, jadi ini adalah pendapat rata-rata gaji dari trainer. Nah, kalau median gimana caranya? Sekarang kita hitung aja ya. Ini datanya ada 8 berarti 13 dan 15 ya. 13 tambah 15 ya. Dibagi 2 dapatnya 14. Ya kan? 13 tambah 15 28 bagi 2 14. Oke. Nah, ini mediannya. Oke. Ini rata-rata, ini median atau sorry min ya, min biar lebih gampang ya. Ini median. Oke. Nah, nggak terlalu jauh ya datanya ya, karena data kita terdistribusi baik gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba gini, tiba-tiba ada trainer baru masuk tuh ya. Tiba-tiba ada trainer baru masuk. Ternyata, ini tadi berapa? 22 ya. Ternyata pendapatannya setiap bulan itu gede banget tuh. Dia punya bisnis sendiri. Jadi pendapatannya itu 1 miliar gitu ya. Wih, 1 miliar tuh. Tiba-tiba kalau kita mau cari minnya, ya tambah 1000 di sini ya. Nah, 1000. Ini bagi 9 gitu ya. Nah, berarti tadi kan 115 ya. Ditambah 1000. 1115 bagi 9 gitu. Nah, sekarang rata-ratanya berubah dari, bentar, kita hitung ya. 1115 dibagi bagi 9. 123 juta. Ini data yang baru, 123,8 juta misalnya. Waduh, terus ada yang bilang, oh pendapatan rata-rata trainer itu 123 juta loh. Padahal yang punya sebagian besar gajinya itu sampai 30 juta aja nggak nyampe, ya kan? Nah, terus yang cuma satu orang yang ternyata dia tiba-tiba punya gaji 1000 juta atau 1 miliar gitu, yang mempengaruhi rata-rata dari nilai yang lain. Artinya, kalau kita bisa bilang ini namanya outlier. Jadi data yang berbeda banget dengan data yang ada gitu, dengan data-data yang lain. Entah dia terlalu besar atau terlalu kecil, ya. Atau misalnya kalau tiba-tiba ada orang yang punya pendapatannya nol jadi trainer gitu ya. Nah, berarti ini dibagi 9, 115, dia akan turun drastis juga. Tapi mungkin akan lebih kentara kalau kita tambahin orang yang pendapatannya gede banget. Jadi 123 juta rata-rata pendapatannya. Nah, sementara kalau kita cari mediannya, ya, ini kan ada 9 data ya. Berarti nilai tengah berarti nilai kelima, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai tengahnya cuma jadi 15. Pergeserannya itu kecil, 14 ke 15. Sementara yang ini pergeserannya jauh banget. Jadi kalau data yang banyak outliersnya itu akan menyebabkan data central tendency kita itu jadi tidak akurat ya, makanya kita pakai median ya, nggak pakai mean. Jadi mungkin tergantung data kita ya mau seperti apa ya yang kita mau lihat gambarannya ya, tapi untuk data yang punya outliers banyak, kebanyakan orang statistika itu bakal pakai median dibandingkan menggunakan rata-rata. Oke. Apalagi kalau datanya itu terdistribusi, kalau dia terdistribusi normal ya, mungkin oke ya kita mau pakai median atau pakai mean. Tapi kalau dia punya banyak outliers ya, menggunakan rata-rata atau mean itu sangat-sangat merugikan, sangat tidak akurat lah ya, sangat tidak cocok untuk menggambarkan data kita. Oke. Nah, ada satu yang kita nggak bahas tadi, yaitu si modus gitu ya. Nah, modus ini apa? Nah, modus itu ya adalah central tendency juga, tapi dia tidak bisa digunakan untuk menghitung yang kayak gini nih, yang angkanya seperti ini.
nggak cocok, ya kan? Nggak cocok. Kita cocoknya itu menghitung angka yang sifatnya apa namanya nominal, ya, yang sifatnya nominal. Misalnya kita punya atau sifatnya kualitatif, ya. Warna baju warna baju kesukaan. Ada yang hijau, ada yang kuning, ya, ada yang merah, ya, ada yang hijau juga, ada yang putih, ya, ada yang hijau, ada yang hijau gitu, ada yang hijau, ada yang biru, ya, ada yang kuning, ya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hijau lagi, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang hijau, ya. Jadi datanya seperti ini. Gimana kita cari rata-rata dari data seperti ini? Ya, rata-rata baju kesukaan mereka tuh hijau loh. Sebenarnya itu salah kalau bilang rata-rata, ya. Harusnya kita bilang itu modus, ya, modus atau modnya gitu, ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Rata-rata itu yang sukanya hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, ya, 7 orang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dari 15 orang, 7 orang itu suka hijau. Sisanya lah yang 8 lainnya itu terbagi. Ada yang suka merah, ada yang suka apa tadi? Kuning, ada yang suka putih, ada yang suka hitam gitu. Nah, ini namanya modus nih. Modus bisa lebih dari satu. Kalau misalnya ada yang suka warna hitam sama-sama 7, berarti modusnya ada dua nilai. Ya. Jadi kalau data sifatnya kualitatif, kita pakai modus untuk mencari central tendensinya. Kita nggak bisa pakai median, kita nggak bisa pakai rata-rata juga. Makanya kita pakai modus. Nah, sementara kalau angka seperti ini nggak cocok kita pakai modus. Bisa aja, tapi nggak cocok. Karena sebenarnya kalau kita lihat pendapatan ini kan kita bulatkan jadi 13, ya, tapi biasa aja dia 13,1 gitu, ya. Terus datanya semuanya akan berbeda, ya, 13,11 ya, beda kan satu dengan 13,1. Nah, jadi nggak bisa kita buatkan modus, ya, nilai modusnya nggak bisa. Bisanya kita menggunakan atau digunakan untuk si data-data yang sifatnya kategorikal atau kualitatif. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup dulu video kali ini. Kita udah bahas banyak ya tentang statistika. Berikutnya kita akan masih bahas tentang deskriptif statistik juga, ya. Ada standar deviasi, ada apa namanya mean error, apa namanya MEA, sorry saya lupa panjangnya, ya. Nah, kita akan bahas di video berikutnya, ya. Kita akan bahas di video berikutnya. Mungkin ini akan dibagi lebih dari 4 video, ya. Kita tunggu aja. Oke, thank you semuanya.